Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Sari Mafiro, calon guru penggerak Angkatan 7, Unit Kerja SD Negeri Cetak Sari 1, Kabupaten Demak, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Koneksi antar materi modul 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sing tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan dasar pendidikan, di mana yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar akan kekuatannya sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan pada anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Dalam hal ini, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya, perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, atau kemauan, pekerti artinya tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya yang telah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered, di mana murid hanya mendengarkan dan guru hanya menjelaskan di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Dalam hal ini hanya mengutamakan aspek kognitif anak tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Dan yang ketiga,
guru kurang memahami karakteristik anak, di mana dalam hal ini setiap anak memiliki karakteristik masing-masing dan di sini saya belum mampu untuk memahami karakteristik mereka. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dalam hal ini ketika guru memberikan pertanyaan, masih banyak siswa yang belum aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. Dan yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Dalam hal ini, di sini guru belum mampu mengembangkan bakat dan minat siswa di dalam kelas. Terkait refleksi pertanyaan yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, ada dua perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Untuk yang merubah pemikiran, satu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar karena anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang dulunya pusat pembelajaran terhadap pada guru atau disebut dengan teacher center, sekarang berubah menjadi student center. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga bakat dan minat yang berbeda-beda pula. Kemudian merubah perilaku saya. Yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat lagi melihat bakat anak karena dalam hal ini dilakukan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian refleksi yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, melatih kecakapan abad 21 untuk siswa, di mana dalam hal ini ada 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kesimpulan yang dapat saya ambil terhadap refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Karena seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.